Nah, adapun pembahasan yang akan kita bahas kali ini yakni mengenai pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Adapun pembahasan nantinya atau pembahasan pokok yang akan kita jelaskan di dalam video ini yakni landasan pengembangan kurikulum, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum, kurikulum multikultural pada masa depan, dan pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum merupakan pedoman dalam mengembangkan suatu kurikulum. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a control of the culture. Kebudayaan merupakan keseluruhan totalitas cara manusia hidup dan mengembangkan pola kehidupannya. Sehingga ia tidak saja menjadikan landasan di mana kurikulum dikembangkan, tetapi juga menjadi target hasil pengembangan kurikulum. Landasan lain yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum adalah teori belajar, yaitu teori tentang bagaimana siswa belajar. Teori belajar seperti yang dikenal dalam literatur dikembangkan dari berbagai aliran dan teori dalam psikologi seperti behaviorisme dengan adanya stimulus dan respon, dan kognitif seperti adanya pengetahuan dan lain sebagainya. Keterkaitan antara kebudayaan dan bahasa, kebudayaan dan persepsi, kebudayaan dan kognisi, kebudayaan dan keinginan berprestasi, serta kebudayaan dan motivasi berprestasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belajar siswa. Yang kedua yaitu lintas budaya dalam kurikulum. Lintas budaya dalam kurikulum dapat diartikan sebagai pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap budaya sendiri dan budaya lain. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, seperti dinyatakan dalam motto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam mengembangkan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan lintas budaya dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Kurikulum yang dihasilkan mungkin saja dikembangkan berdasarkan pendekatan budaya, tetapi tidak berarti langsung menjadi kurikulum yang berdasarkan pendekatan lintas budaya. Kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas budaya haruslah dikembangkan dengan kesadaran dan pemahaman mendalam tentang pendekatan ini. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu kurikulum multikultural masa depan. Nah, kurikulum multikultural adalah kurikulum yang mengusung pendekatan multikultural dalam proses pembelajaran. Pendekatan multikultural ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakangnya. Proses pengembangan kurikulum harus meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum sebagai proses terjadi pada unit pendidikan atau sekolah. Pengembangan ini haruslah didahului oleh sosialisasi agar para pengembang atau guru dapat mengembangkan kurikulum dalam bentuk rencana pelajaran atau satuan pelajaran, proses belajar di kelas, dan evaluasi sesuai dengan prinsip multikultural kurikulum. Pada fase ini, target utama adalah para guru paham dan berkeinginan untuk mengembangkan kurikulum multikultural dalam kegiatan belajar yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh pengembang kurikulum.
Proses ini juga bisa diartikan sebagai langkah-langkah untuk menghasilkan kurikulum atau menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Nah, yang pertama itu pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide berarti bahwa kurikulum yang dikembangkan harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Kurikulum yang dikembangkan harus fleksibel dan tidak kaku, karena harus memperhatikan kondisi perbedaan yang ada pada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Nah, pengembangan kurikulum sebagai dokumen adalah proses perancangan dan penyusunan kurikulum dalam bentuk dokumen tertulis. Dokumen kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Nah, pengembangan kurikulum sebagai dokumen adalah proses perancangan dan penyusunan kurikulum dalam bentuk dokumen tertulis. Dokumen kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses. Yang pertama yaitu posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua yaitu cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakangnya atau latar belakang budayanya. Yang ketiga yaitu lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa. Nah, yang keempat yakni lingkungan budaya siswa